Ini identitas, yang saya bicarakan identitas. Yang salah tetap salah, meski semua orang ngerjakan. Biarin. Jangan ikut. Misalnya kita ada dalam, kalau yang kuliah ada satu kelas, kawan lain tukang terlambat yang salah-salah, kita jangan mau ikut terlambat. Itu identitas. Identitas dan kuat. Identitas yang kuat dan mulia. Right is still right, even if no one else is doing it. Yang benar tetap benar, meskipun tak ada yang menjaganya. Yang repot kerja dakwah bukan kerja sebentar, turun waktu yang ini kerja dakwah yang benar. Rasulullah menyelesaikannya 23 tahun. Kenapa dia disebut dunia orang luar biasa? Dia bisa menciptakan kebudayaan dalam waktu 23 tahun. Dan kebudayaan itu membekas sampai 1500 tahun. Itu kenapa dia dibuat Michael Hurt jadi ngomong salah. Inilah kerja kita. Terus kita bilang, mana mungkin Pak? Kalau nggak mungkin jangan ada di dakwah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini identitas kuat. Asal kita fokus, mukhlisina lahum bil hunafa. Itu kan fokus. Ada satu titik. Kenapa Islam mengajarkan satu kiblat, qobala, yakbul, kan? Satu titik fokus. Itulah Islam. Hari ini tugas saya mengajak kita semua menyadari bahwa sebagai orang dakwah kita harus punya kekuatan. Kalau enggak bisa. Kekuatannya apa? Fisik, akal, harta. Nggak bisa pegang 3-3, pegang 2. Nggak bisa pegang 2, pegang 1. Tapi betul-betul kuat. Jangan 3-3, 1 pun tak ada. Oke, kita nggak bisa dibilang harta, tapi ilmu kita kuat, disegani. Berarti nanti organisasi ini perlu orang berilmu, panggil dia. Fisik ditakuti. Kita perlukan kamu enggak, Pak? Ini yang harus kita sadari bersama. Dalam memanage harus 3, tak ada yang lain. Kalau bicara memanage lah dengan keunggulan. Tak ada yang bisa mengalahkan. Memanage lah dengan profesionalisme, berarti dengan ilmu, kan? Memanage lah dengan kepedulian, berarti dengan kasih sayang. Inilah yang harus ditumbuhkan di organisasi dakwah, keunggulan masing-masing. Itu tadi yang saya katakan, identitas yang kuat. Profesionalisme berarti keahlian masing-masing. Yang terakhir, ketiga, ini yang Al-Quran bilang, kan? Sesama orang Islam harus saling kasih. Boleh enggak? Kalau saya tanya sekarang di sini, siapa orang yang kita kenal paling peduli di dalam ini? Tolong sebut satu nama. Yang identitasnya kuat tentang kepedulian. Tadi rekan-rekan bilang, amin. Ini harus dibangun, rekan-rekan semua. Itu. Jadi bangunlah identitas kuat pada masing-masing kita. Jangan tanggung, ya, jangan tanggung. Identitas kuat. Jadi kalau kita mau memecahkan masalah, di mana tempatnya di antara yang 1, 2, 3, 4, di 14 orang ini? Nah, kemana? Kalau kita tempat membicarakan penyelesaian masalah, ke siapa? Di 14 ini. Siapa? Pak? Kan? Identitas kan? Itu harus dibangun, Pak. Oh. Bapak harus bangun itu. Siapa tadi itu? Beliau? Adil. Adil harus bangun itu. Kepedulian itu tingkatkan dulu. Ini optimisme tingkatkan. Dia berarti tugasnya mengajar kita semua tentang optimisme. Dia harus tugasnya mengajar kita semua tentang kepedulian. Yusra harus mengajarkan kita semua tentang keceriaan. Akhirnya organisasi ini enak kan? Iya. Kenapa organisasi jadi gak enak? Karena setiap orang tidak menyadari ada yang punya potensi.
Bangun identitas kuat dan mulia, tapi mulia ya. Tidak boleh identitas kuat tapi tidak mulia. Sudah boleh. Ya kan? Identitas kuat dan Yusra yang sebelah kanan Yusra. Kalau saya tanya identitas kuatnya apa Yusra? Tuh, bukan dia yang ditanya Yusra. Berarti kan kalau enggak kita tidak mengenal, tidak saling mengenal dengan baik. Apa Yusra? Kreatif. Tingkatkan itu kreatifan. Ya kan? Kalau saya tanya sininya, kenapa bilang kreatif? Kenapa? Musik. Berarti kalau tanya ide, tanya dia. Ini kita sedang ada mau gini, apa idenya? Sana dulu pertanyaannya. Atau ke yang lain dulu kasih, baru kuncinya dia, kasih akhir. Itu sebetulnya trik organisasi yang sangat sederhana. Kita balik ke ayam. Jadi kan identitas kuat tadi muklis ya, muklis munafa. Ada garis yang lurus, orang memandangnya nggak ragu, itu garis lurus namanya. Ya kan, munafa, garis lurus itu hanif, nggak ragu memandangnya. Coba bayangkan kalau ODOJ ini punya identitas kuat di sekeliling eksternal kita. Nggak ragu, orang memandangnya nggak ragu. Oh itu lah. Kalau misalnya orang begitu masuk, besok prestasinya begini, besok lingkungannya begini, besok kepeduliannya begini, besok keceriaannya begini, besok kreativitasnya begini. Itu yang harus kita bangun. Saya menyelesaikan S3 umur 52 tahun, 52. Kenapa saya nggak mau berhenti sekolah? Saya sering kalau ngajar saya bilang, menyedihkan kalau Anda masih 19 tahun diajak belajar dia bilang suntuk, bosan, jenuh. Saya umur 52 menyelesaikan doktor. Alhamdulillah kemarin ujian dengan nilai tertinggi yang belum pernah ada nilainya. Kenapa? Karena harus tangguh kita. Harus fokus tadi. Orang mukhlis itu, orang ikhlas itu setiap kasih tanggung jawab dia fokus. Fokus itulah yang harus kita mulai. Kalau dakwah garis kita fokus mana? Tapi ingat tadi yang saya bilang, dakwah bukan profesi. Dakwah lahan kita bekerja untuk akhirat. Profesi kita harus punya dari peternakan, pertanian, perdagangan, pemerintahan, semua. Bayangkan kalau kita berkumpul di dunia dakwah, orang-orang yang punya profesi pasti kuat dakwahnya. Saya selalu bilang, sepertinya kalau kita lihat ayat wala taqrabu hadhihi sajarah, sepertinya ayat itu berhenti untuk Adam aja. Adam jangan kau dekati pohon itu. Apa ayat itu cuma untuk Adam? Ada satu penyakit pohon. Pohon selalu saya lambangkan sebuah organisasi. Ada orang yang dalam organisasi cuma berteduh. Jangan dekati organisasi kalau cuma mau berteduh, cuma mau duduk. Begitu buahnya bagus jatuh dia makan buah. Tapi dia duduk aja terus. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Tinggalkan lahan dakwah ini kalau kita cuma duduk tenang nunggu pohon berbuah terus jatuh makan enak. Nanti dia pula yang bertahu di sana, wah organisasi kami paten begini. Saya selalu sampaikan ayat ini. Sepertinya ayat ini belum tentu ada muka untuk kita semua. Ini ayat organisasi. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan dekati pohon ini kalau cuma untuk duduk berteduh menunggu buah jatuh. Kita mau menjadi petani. Itu yang digambarkan dalam surat Al-Fatihah.
Ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum taruh dan seterusnya. Nanti di ayat terakhir, petani melihat tanamannya seperti takbir. Tugas kita menanam pohon, bukan duduk di bawah pohon. Organisasi ini bukan pohon, tapi ladang. Kita mau menanam pohon demi pohon. Itulah organisasi dakwah. Jangan jadikan organisasi dakwah tempat kita bertemu sama Islam. Organisasi dakwah tempat kita menyingsingkan dengan, bahkan kadang perlu baju keringat bagian-bagian, harus kerja keras. Bagi yang wanita harus punya ide lain dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam dakwah. Jadi wala taqrabu hadis. Kenapa maaf ada beberapa organisasi selalu nanti sebelum masuk dia baiat dulu, ya kan? Itu kan menanamkan konsistensi dan komitmen. Belum mungkin kan mau Nah, saya kunci, bukan saya kunci. Ayat As-Saff saya buka 1 sampai 14. Jadi 10 sampai 11 kan udah ya. Kalau kita lihat ayat 1 As-Saff memang dimulai dari Sabbah. Sabbah itu kalau di ayat lain nanti ada sabahan tawilah. Gak pernah bergerak saja. Ingat, tantangan dakwah adalah perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Makanya Allah membuka ayat ini, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diam pun seluruh orang di atas muka bumi ini, langit bumi tetap berubah. Karena perubahan langit bumi lah orang berubah. Begitu hujan orang perlu berpikir apa yang harus dilakukan. Begitu kemarau orang berpikir. Begitu malam orang berpikir. Begitu siang orang berpikir. Maka di daerah yang musimnya 4 lain lagi cara berpikir orang. Di daerah yang musimnya macam kita ini lain lagi. Jadi selalu gerakan organisasi sangat ditentukan oleh eksternalitas. Wa huwal azizul hakim. Untuk menyelesaikannya cuma perlu 2, kekuatan dan kebijaksanaan. Itulah yang perlu dibangun di organisasi. Tidak bisa tidak. Kekuatan dan kebijaksanaan. Bangunlah itu di organisasi. Ayat 2 dan 3 sampai 4. Ini sebenarnya sudah sangat sering disampaikan. Mungkin saya bisa bicara kreativitas dalam bentuk lain. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ulang-ulang rapat yang berkepanjangan. Penyakit organisasi suka kali berdebat. Tapi waktu kerja kaburo makan indallah ansakulu ma la taf'alun. Buatlah organisasi ini yang realitas saja. Kalau rapat, itulah tadi yang kalau bicara goal smart gitu kan. Istilahnya smart gitu kan. Saya lupa, A-nya achievable, bisa. Kalau buat tujuan tuh yang mudah dicapai. T-nya time, ya kan. M-nya measurable, bisa diukur. S-nya specific. Smart, SMR. Jadi ini penyakit organisasi. Kenapa saya bilang surat As-Saff ini harus dipelajari orang berorganisasi. Ya dulu saya di AMT di mana kalau udah rapat suka kali berdebat. Saya suka menulis, saya bilang apa sih yang dia ributkan? Sebetulnya yang kita bicarakan tadi kan segini. Tapi entah apa sebenarnya kalau udah bicara, tapi waktu kerja dia hilang. Jadi kalau ada rapat, tolong notulennya terbaik. Jadi catat, ini usul kemarin dari si A 1, 2, 3, 4. Ini si B 1, 2, 3. Nanti yang kerja yang nggak usul ini. Ini penyakit. Lo
Terus dia bilang, aku kan udah capek ngusul, boleh nggak kerjakannya? Jadi ingat ya, buat yang suka ngusul, kaburomatan illallah. Tanggung jawab. Itu belum nanti ke ujung, udah selesai acara buat LPJ malas-malas. Benar LPJ itu cuma 4 halaman ini, tapi selesai tak kapan. Ya. Nah, jadi yang disukai Allah apa? Yuhibbuna alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Saya kira ini ayatnya kalau bicara organisasi di mana-mana udah begitu. Tinggal kreativitas yang menyampaikannya saja. Bagaimana saling bahu-membahu dalam organisasi. Itu yang disebut bangunan yang kuat. Bukan saling salah. Itu yang harus dilakukan organisasi. Kalau dia kebetulan gak ada waktu, saya yang akan bantu lagi. Bagaimana supaya cepat bertiga. Itu harus terus. Pengalaman kita di One Day One Dose, kalau baca Al-Quran di sini mungkin dia punya tarikan lain, harusnya catat dulu. Terus dia baca Quran punya catatan kecil. Cita-cita saya yang belum saya kerjakan menulis Al-Quran itu langsung sama ini. Membaca sudah saya lakukan dari dulu. Setiap hari betul selesai kembali. Kadang-kadang di pengalaman berikut lain lagi yang diberikan Allah. Ya, kalau ini bicara inilah tantangan dakwah, pengalaman Musa dan pengalaman Isa. Aneh juga bicara organisasi tapi kisah Musa sama kisah Isa, dua-duanya menghadapi raja. Tantangan dakwah penguasa. Bisa sampai dalam kisah yang dipercaya mereka kan disalib penguasa. Musa dikejar-kejar Fir'aun. Ini yang disadari penguasa. Kenapa berhadapan dengan penguasa? Karena tadi wrong is wrong, right is right. Itu kerja dakwah yang berat. Wrong is wrong, right is right. Jangan digertak wrong dari right, right dari wrong. Kenapa kita berhadapan dengan penguasa? Karena selalu wrong is wrong, right. Dinul haq. Jadi di sini digambarkan kisah Musa. Ini kan kaumnya menyakiti dia karena takut penguasa. Bagaimana Fir'aun membuat strategi bunuh laki-laki, tinggalkan perempuan. Itulah yang dihadapi Musa. Orang seperti itu, gilanya. Dia selalu bilang gitu, orang yang gilanya seperti itu. Orang yang bilang dirinya Tuhan. Tidak boleh atur-atur, tapi Tuhan diri. Dan ucapan itu sudah banyak di sini. Kalau Isa, dia memberi sinyal dakwah jangka panjang. Sampai dia bilang, ada seorang rasul yang akan datang sesudahku. Berarti kerja dakwah, menyiapkan generasi selanjutnya. Hati-hati, one day one juice berhenti di umur kita ini semua, anak-anak dan orang tua. Isa pakai sinyal, dia bilang akan datang setelahku bernama Ahmad, ismu Ahmad. Ini yang selalu digunakan orang-orang Nasrani, bilang Isa kan bilang Ahmad bukan Muhammad. Mereka tidak bicara kaidah bahasa Arab lainnya. Ismun bukan bisa saja nama yang tertera, tapi bisa identitas. Itu ismun. Identitasnya kuat orang yang datang setelah Muhammad. Lahir tanpa ayah, besar tanpa ibu, tapi jadi orang yang luar biasa. Maunya jangan sampai seperti itu kita. Kita maunya lahir ada ayah ada ibu, besar ada ayah ada ibu,
lahir tanpa ayah, besar tanpa ibu. Tapi identitasnya kuat dan tinggi. Sampai di awal dakwah dia kumpulkan orang Arab pada saat itu dengan bahasa sederhana. Ketika dia mulai diangkat dalam kerasulan, dia pakai bahasa sederhana. Kalau katakan pada kalian sebentar lagi akan datang bencana, kalian percaya pada semua menjawab. Tapi ketika mulai bicara dakwah, orang bilang, ini tantangan dakwah. Bisa jadi kita semua orang yang dipercaya di lingkungan kita dalam hal tertentu dan semua hal lainnya. Tapi ketika kita bicara sistem dakwah, orang bilang, mungkin jabatannya tergantung, mungkin hartanya tergantung, mungkin ketentramannya tergantung. Banyak hal. Itu tantangan dakwah. Nah, apa kata Isa? Ini tadi yang saya bacakan tadi di awal. Tatkala Rasul itu datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya kan? Itu bisa. Hadza sihrun mubin. Ya kan? Hati-hati. Orang Islam juga sudah banyak berpandangan seperti ini terhadap Al-Quran. Semua bilang Al-Quran menakjubkan, tapi dia tidak berapa. Sihrun mubin kan sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Kata-kata sihir sebetulnya buat orang sesuatu yang tidak masuk dalam nalar logika. Jadi selalu orang bilang Al-Quran menakjubkan, Al-Quran menakjubkan. Tapi apa yang dia buat terhadap Al-Quran? Apa yang dia lakukan dengan kebenaran Al-Quran? Jadi Isa sudah meramalnya sejak dulu. Berbahagialah kita yang bergaul dengan Al-Quran, orang-orang yang tidak masuk dalam ramalan Nabi Isa alaihissalam. Di ujung ayat jelas kan? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika dia datang pada mereka dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau udah bil bayyinati biasanya begitu. Penjelasan yang rinci, contohnya lengkap. Al-Quran itu kan, contohnya lengkap, caranya lengkap, rinci. Tapi masih banyak orang bilang, hadza sihrun mubin. Terus dilanjutkan, waman azlamu mimman iftaro. Siapa yang paling zalim kecuali kerjanya mengadani. Yang tak ada jadi ada, yang ada jadi ada. Itu orang mengada-ada. Yang tak ada jadi tak ada, yang tak ada jadi ada. Wa huwa yud'a ilal Islam, kan gitu. Padahal dia sedang diajak. Kita ajak orang, ayo bergaul dengan Al-Quran. Kita pakai target, itu kan fokus nih. One day one news ini kan kerja fokus. Terus mereka malah mengadakan. Ini tantangan dakwah di ayat 8. Kenapa perlu organisasi? Ayat 8, yuridu liyutfi'u nurullah bi afwahihim. Mereka ingin padamkan cahaya-cahaya Allah dengan kemampuan retorika mereka. Saya selalu bilang kalau di afwahihim begitu, dengan mulut mereka, dengan kemampuan retorika mereka. Tantangan kita sekarang ada jil yang bilang sampai kemarin macam-macam, gitu kan? Yang memutarbalikkan Quran dan segala macam. Dan itu siapa? Orang yang udah belajar, bukan orang bodoh. Itu bahaya. Kawan kita sekarang banyak orang Islam. Orang yang sudah belajar coba menyingkirkan Al-Quran dari kehidupan segala aspek. Ini tantangan apa? Wallahu
mutimunuri. Tapi jangan khawatir, kerja dakwah ada Allah yang akan tetap mendampingi kita. Tapi Allah justru menyempurnakan cahaya. Berarti kan kerja Allah nih kita kerjakan. Kita mau menyempurnakan cahaya. Walau karihal, di sini kata-kata musyrik tapi walau karihal kafir. Dua kali. Walladzi, kemudian Allah mengutus Rasul, petunjuk dan sistem. Ya, Rasul orangnya, Buddha pedomannya, kemudian lahir sistem. Wadinil haq, alat dini kulli walau karihal musyrikin. Itu 10-11 tadi udah. Ini kerja orang organisasi, balasannya. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau udah bicara ini harusnya kita untuk kerja menyempurnakan nur Allah, jaminannya ini. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah wa fathun. Kenapa saya berani mengatakan setiap penggiat organisasi dakwah harusnya ayat ini dihafal di 14 kali. Wa fathun qarib, kemenangan tetap dekat kata. Target dakwah tidak ada jauh. Buatlah target dakwah yang dekat dulu. Jangan buat yang jauh. Jadi kalau saya hari ini menyarankan perkuat identitas itu dari situ. Itu yang paling penting. Itu namanya target yang tidak jauh-jauh yang bisa kita capai. Ya kan? Baru perkuat saling berbagi tadi. Yang punya kemampuan ceria harusnya ada orang. Ceria itu caranya begini sebenarnya. Terus misalnya beliau ini peduli, pengalaman saya kenapa suka peduli, ada hal-hal yang di luar sangkaan kita. Kenapa dia optimis? Pasti dia punya pengalaman sendiri tentang kerja-kerja berat. Itu sebenarnya yang disebut wafatum qarib. Buatlah cita-cita yang dekat dulu, yang bisa dicapai semua. Gak usah wandi harus tahun ini harus anggotanya 1000. Udah nggak fatum qarib. Wabasyiril mukminin. Organisasi harus semua orang gembira ya. Itu yang penting. Jangan datang kemari bawa suntuk. Ya. Jadi kalau kumpul kemari bawalah kegembiraan. Atau minimal ingin gembira. Saya di rumah pusing kali. Kemari mau gembira. Tolong menghibur. Nah, jadi nanti begitu keluar kita orang lihat orang wande kok mukanya cerah semua ya. Ada apa di dalam? Ya, wabasyiril mukminin. Orang dakwah kan orang mukmin kan? Harusnya wabasyiril gembira. Ini tekad organisatoris. Lihat tekad yang ditanamkan oleh Isa terhadap 12 orang yang dikenal dengan sebutan Allah. Ada orang yang mau dia sebut kunu ansor. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sama dengan sebutan Nabi Isa waktu itu. Dia bertanya pada muridnya, man ansori ilallah, siapa yang nolong aku dalam menjalankan sistem Allah. Semua muridnya menjawab, qalu hawariyuna nahnu ansorullah, kami penolong. Sebuah kehormatan sebetulnya berada di jalur dakwah. Itu kenapa dari awal tadi saya ingatkan, jangan jadikan dakwah profesi. Jangan jadikan dakwah profesi. Dakwah organisasi. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil.
Lalu yang orang Israel itu ada yang beriman, wa kafarat ta'ifah. Sebagian beriman, sebagian kafir. Fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim. Ini janji Allah untuk para organisatoris dakwah. Ditutup Allah dengan mengatakan, kami akan berikan kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh. Fa'asbahu zolimin. Mereka akan selamat menjadi pemimpin. Itulah organisasi dasar. Manajemen yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Ini sebetulnya ayat ini saya ambil dari pembimbing saya. Kalau mau tonton YouTube-nya, Dr. Henry Tanjung. Manajemen Nabi Yakub alaihissalam. Cari nanti di YouTube. Sengaja ayat ini saya akhirkan. Artinya saya nggak jelaskan rinci. Manajemen Nabi Yakub alaihissalam. Sayang saya nggak bawa modem. Jadi saya nggak bicara lebih jauh. Tapi saya tiga hal di sini mau saya tekankan. Siapa orang yang ada di organisasi dakwah? Nah ini gambarnya, YouTube-nya. Nanti saya SMS alamat YouTube. Tapi tiga hal aja saya ambil, karena beliau kebetulan mengajar manajemen syariah dan buat 2 buku tentang manajemen syariah. Apa yang bisa kita ambil dari surat As-Saff ini untuk organisasi adalah waskur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Berarti kan harus belajar dari orang-orang yang berhasil. Waskur, sayang selalu disebut ingat. Gak mungkin orang ingat gak belajar. Waskur kan selalu dikatakan ingatlah gitu ya. Tapi gak mungkin kita ingat kalau kita gak belajar, gak baca, gak ikutinya secara detail. Artinya sebetulnya bacalah kisah Ibrahim, kisah Ishak dan kisah Yakub. Ini manajerial. Kenapa rupanya mereka ulil aidi wal absor? Ini kemampuan mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya karya besar dan pemikiran besar. Ibrahim, Ishak, Yakub, orang-orang yang punya karya besar dan pemikiran yang besar. Saya bertanya juga di sini, kenapa Ismail nggak masuk? Gitu. Pikiran saya gitu kan, sebagai orang Islam agak tersinggung juga nih. Kok garis ambilan nggak masuk? Kok aturnya aja yang masuk ini? Memang Ismail kelebihannya cuma satu, patuh kepada orang tua. Itu ciri. Ya kan? Dia buat sejarah besar hanya lewat kepatuhan sederhana. Silakan ya, potong. Aku akan jadi orang sabar. Jadi kalau mengikut Ismail, jadilah anak yang patuh secara totalitas. Berarti kita semua sudah menjadi orang-orang dakwah yang mengikut dari Ismail alaihissalam. Ghulamun halim, ya kan? Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Yang kedua, tadi dua ya, punya karya besar dan pemikiran besar. Yang ketiga, punya akhlak yang luar biasa. Lihat nih, kerja dakwah nih kan. Kami setelah membuat mereka menjadi orang-orang yang berakhlak tinggi. Kenapa berakhlak tinggi? Mengingatkan manusia selalu tentang negeri akhirat. Ini tugas kita bersama. Kenapa orang nggak jujur? Dia nggak percaya ada negeri akhirat. Kenapa orang korupsi? Dia nggak percaya ada akhirat. Kalau dia percaya dia nggak percaya. Yang terakhir, wa innahum indana laminal mustafainil afyan.
dua kalimat penting. Siapa yang agak ngerti bahasa Arab, saya tidak terlalu ngerti. Tapi dua kata, ada Mustafa, ada Akhyar. Jadi dia punya kualitas terpilih dari yang terpilih. Bayangkan tuh, grand final berarti kan. Orang-orang yang selalu menang di grand final. Jadi kalau begitu pertanyaan akhirnya berat. Tapi orang optimis tidak ada kata yang berat. Yaitu terakhir yang bilang. Orang optimis tidak ada kata yang berat. Yang penting start. Mulai langkah 1000 mulai dari 1. Kalau orang Turki bilang soal langkah, walaupun kau sudah tersesat jauh, kembalilah. Jangan teruskan. Jadi kalau udah ada cara yang salah, kita balik aja. Biarkan aja mau berapa masa habis, berapa dana habis. Kalau udah jelas sesat, balik. Satu kebahagiaan bisa hadir di sini. Ini sebetulnya ada beberapa, tapi nanti saya tinggalkan. Ini masalah elemen-elemen penting yang saya ambil dari manajemen ini. Apa yang disebut pemimpin dengan keunggulan, apa yang disebut pemimpin dengan profesional, apa yang memimpin dengan kepemimpinan. Saya kira kalau bicara manajemen syariah, saya lebih sepakat manajemen dengan kepemimpinan. Kenapa? Karena di dalamnya poin pentingnya keteladanan menjadi fokus utama. Itulah organisasi Islam. Ini kegiatan dakwah yang berkarakter sebetulnya menghadirkan perubahan dimanapun, memberi solusi selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Banyak hal. Ini yang terakhir. Sebagai hamba Allah, kita tetap harus memiliki sikap. Mulailah biasa membaca Al-Quran dengan mengatakan ada apa. Begitu kita baca satu ayat, apa yang diinginkan ayat itu bersikap kritis, bukan menyalahkan Al-Quran. Kenapa? Macam tadi saya katakan, kenapa ya Ismail nggak disejajarkan di Ibrahim, Ishak, Yakub? Saya tanya, Ismail berbiasa Ishak, Yakub kan luar biasa, bisa melahirkan orang sekali beryusuf yang dilepas merantau masih kecil kan. Jadi bagaimana tatanan karakternya waktu kecil di wilayah itu harusnya pertanyaan ini. Karena habis lepas kan dibawa mereka masih kecil, dicampakkan di situ. Kok bisa anak sekecil ini dibawa ke Mesir jadi bendahara kepercayaan? Apa yang dibina waktu kecil oleh Yakub? Kan luar biasa, manajerial seorang Yakub menghasilkan Yusuf. Wajar kan? Kalau dikatakan Al-Quran, ini orang-orang punya karya besar dan pemikiran. Wajar kan? Itu tadi yang saya sebut bersikap kritis. Kritis bukan berarti menolak Al-Quran. Bagaimana mempertajam pemahaman kita terhadap kan luar biasa. Yakub melepas Yusuf dibawa. Sebetulnya kan secara prinsip kalau kita baca ayat itu dia tahu kan. Kan dia tahu. Dia bilang, aku tahu kalian permainan kalian. Tapi dia nggak bisa nangkapnya langsung. Kan sebetulnya tahu. Terus Allah menggambarkannya dia jadi buta. Sebetulnya kan dia nggak mau melihat perubahan sekeliling. Dia mau menunggu proses. Apa yang akan terjadi terhadap Yusuf di perantauan. Ini kan satu sinyal-sinyal Al-Quran yang diberikan ke kita, yang kita baca. Kenapa selalu Al-Quran nanti bertanya dengan ayat yang disampaikan kepada Rasul, apakah telah sampai kepada kabar Ibrahim, kabar Musa? Kan banyak bukan itu kita baca. Maka mulailah membaca terjemahannya.
Baiklah, karena Al-Quran juga disarankan membacanya dengan tenang hati. Jangan kau buru-buru karena target. Ada Daud, ada Sulaiman, ada yang terakhir, orang yang sangat kita cintai, Rasulullah SAW. Yang ini sekarang memotivasi kita, membuat kita bergerak bagaimana seharusnya bergerak di muka bumi Allah ini. Inilah dakwah. Dakwah harusnya kita buat menjadi sesuatu yang general, bukan yang spesifik. Karena sekarang menjadi sesuatu yang spesifik, seolah-olah dakwah hanya bicara agama. Ini yang harus kita geser. Dakwah harusnya bicara ilmu, bicara kekayaan, bicara aturan hidup yang menyeluruh di segala aspek. Penjajah sudah sangat berhasil sehingga orang-orang dakwah banyak meninggalkan daerah ekonomi. Akhirnya jadilah kita orang-orang yang duafa semua. Maaf, saya selalu bilang stereotipe pendakwah selalu didekatkan pada kemiskinan. Ini yang harus kita rubah. Kalau kita mau bergerak kembali, kita harus rubah. Kenapa? Karena dalam sejarah Muhammad Rasulullah ada seorang kaya yang dekat dengan beliau. Dimulai dari Khadijah Kubro, masuk Abu Bakar. Muhammad manajer terbaik, tidak bisa dibantah, ahli manajemen dan dagang. Jadi harusnya di manajemen organisasi dakwah ini pelajaran dua ini tidak boleh ditinggalkan. Karena buktinya Rasulullah tidak bisa dibantah. Dua orang yang memegang pilar Islam di samping kanan dan di samping kiri Rasulullah SAW. Abu Bakar memang bukan orang yang ditakuti karena kekuatan fisiknya, tapi Abu Bakar adalah orang yang disegani karena kekayaan dan kemampuan logikanya. Jadi kalau mau berhasil di dakwah ini, mari kita bangun logika kita, ekonomi kita, ilmu kita. Gak bisa kita. Terus kita bilang, wah mana sanggup Pak? Kalau nggak sanggup nggak usah jadi pendakwah. Karena pendakwah seharusnya orang yang kuat di semua lini. Tidak bisa tidak. Mari kita bangun ini sehingga lahir orang-orang Islam yang jujur tapi kaya, yang kaya tapi adil. Sehingga orang datang kepada kita tidak repot mencari orang, tapi orang yang datang pada kita. Memang mungkin cerita saya ini mimpi, tapi tidak mungkin ini mimpi. Rasul sudah mempraktekkannya, Ibrahim sudah mempraktekkannya. Saya kira monumen yang tiap tahun dikunjungi seluruh umat Islam di dunia itu cuma karya 3 orang, bukan karya banyak orang. Kisah haji tidak ada bicara kisah banyak orang, hanya kisah Ibrahim, Ismail, Hajar. Karya besar yang dihormati sampai sekarang, bahkan dicatat oleh Al-Quran. Jadi kerja dakwah sebenarnya kerja menciptakan sejarah, bukan kerja main-main. Kerja menjaga jalur sejarah, bukan kerja main-main. Bahwa di daerah Amaliun ini pernah kita adakan pelatihan dan menghasilkan orang yang tidak main-main. Itulah sebenarnya kerja dakwah. Kalau nggak mengenang itu, saya nggak bersiap hadir pada hari ini. Sejarah harus lahir dari gedung Rabbani, namanya bukan main-main. Kalau kita lihat kelompok manajerialnya, saya coba diambil
ada penggembala, ada pedagang, ada yang terjun di pemerintahan, ada yang terjun dalam kekuasaan. Ada satu lagi, kalau keilmuan semua manajerial yang diangkat Allah semuanya keilmuannya nggak perlu diragukan. Jadi kenapa nggak saya masukkan? Kelompok ilmu nggak saya masukkan. Kenapa? Karena beliau itu diangkat karena ilmunya sudah mapan. Jadi harusnya kita pendakwah harus punya profesi. Tidak bisa dakwah jadi profesi. Maaf, ini saya garis bawahi. Kesalahan sekarang kenapa orang tidak mengikut dengan baik, dakwah jadi profesi. Mari dakwah jadi tanggung jawab, bukan profesi. Kita harus punya profesi lain, tapi kita harus berdakwah. Terjunlah sebagai pedagang, terjunlah di bidang pertanian, peternakan, tapi jangan hanya mengejar materi. Terjunlah di bidang pemerintahan, tapi jangan mengejar kekuasaan. Tugas dakwah ada pada kita semua. Itu bukan tugas ustaz saja. Kenapa maaf kadang-kadang saya kalau diajak begini, saya nggak mau pakai jubah, saya nggak mau pakai label-label yang terkait pendaki. Saya mau tampil seperti orang biasa. Karena bukan itu yang penting. Yang penting kita bekerja. Kalau bisa orang tidak menyadari sebetulnya sedang kita tarik ke arah bertanggung jawab terhadap agama ini. Tidak ada yang lain. Saya tadi garis bawahi di awal saya katakan bahwa kerja dakwah menjadi tanggung jawab kita semua. Tugas kita bersama merubah tampilan dakwah ini. Ini yang paling penting sekarang buat saya, buat kita semua. Saya kira dari sisi yang saya sampaikan. Sama tulisan saya kemarin dalam disertasi, saya coba menyerang pemerintah bahwa sistem yang sekarang harusnya beralih secara pelan ke sistem moneter syariah. Karena kita sudah terlalu lama berada dalam sistem riba yang lihat sekarang. Menyadarkan orang bahwa ekonomi adalah bagian dari agama. Karena selama ini ekonomi sudah ditinggalkan para pendakwah. Maka kami orang-orang ekonomi syariah sedang berjuang kembali ke arah sana. Inilah, kalau kita sadar, kita pendakwah ini adalah alur-alur sungai yang harus bertemu di satu muara. Sehingga kita menguasai satu laut yang akhirnya semua orang harus menyerah dan tenggelam di sana. Dia tidak bisa tidak. Dia harus berada di laut itu dan di dalam laut itu. Ini sederhana sekali sebetulnya. Dan kemarin saya berpikir 1 jam ini nggak cukup nih sebetulnya. Ini baru mukadimah dari beberapa manajer yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Satu manajer dakwah yang sampai sekarang masih tetap jadi sebuah rahasia bernama Khidir alaihissalam. Ini kan kita nggak tahu di mana ini sekarang. Jangan-jangan dia tetap ditugaskan Allah melihat para pendakwah ketika dia perlu pertolongan turun secara kita nggak tahu. Kadang-kadang mungkin dalam wujud lain, dalam bentuk lain. Manajer ini agak saya coba cari, tak banyak kisahnya. Cuma kisahnya ketika bertemu dengan Musa alaihissalam. Kalau manajer lain jelas Isa ada ceritanya, Musa ada ceritanya. Kalau kita kumpuli ayat Quran ada ceritanya. Kenapa saya selalu kalau pergi bawa itu? Ini indeks Al-Quran kan? Al-Mufaros. Jadi sambil baca dikumpuli gitu kan. Kisah Ibrahim itu sebenarnya ada berapa ayat sih? Kisah Musa ada berapa ayat sih? Kuat rangkumannya. Hamba Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi sebuah persaudaraan dalam garis yang sudah ditetapkan Allah.
Saya buka bagaimana memanage dakwah yang paling penting. Bicara dakwah adalah bicara jalan, ya kan? Kalau bicara manajemen nanti ada definisi aliran si A, aliran si B. Saya coba buka, saya selalu bilang kalau bicara organisasi harusnya para organisatoris tuh menghafal surat As-Saff ayat 1 sampai 14 habis. Aneh sebetulnya surat As-Saff ini kok sedikit, padahal letaknya masih belum di akhir. Ayatnya cuma 14. Saya ketik yang di tengah dulu. Jadi sebetulnya selalu orang-orang ekonomi syariah yang buka ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan kata-kata yang sama dengan bicara Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah menawarkan sesuatu. Hal adullukum ala tijarah. Filosofi aktivitas dakwah. Tapi kalau orang-orang syariah, ekonomi syariah bilang gitu. Ini filosofi aktivitas dakwah secara muamalah, secara ekonomi. Tunjikum min adzabin alim. Tadi kan saya katakan dakwah tidak lain menjaga generasi di muka bumi ini menjadi generasi yang amar ma'ruf nahi munkar, atau bahasa lain menghindarkan orang-orang yang kerjanya menumpahkan darah, membuat permusuhan, membuat kerusakan, menjadi pelaku di muka bumi. Tunjikum min adzabin alim, yang bisa menjauhkan, menyelamatkan. Tu'minuna billah wa rasul. Kan spesifik ayat ini. Di awal dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi disuruhnya lagi tu'minuna billahi wa rasul. Ini kan kalau bahasa manajemen, dakwah harus konsisten dan persisten. Gitu. Ya kan? Konsisten dan persisten. Itu manajemen dakwah yang penting. Kok ya ayyuhalladzina amanu tu'minun. Sederhana kan? Sebetulnya ayat ini sinyalnya sederhana. Bisa dalam Quran bisa kita lihat ayat Sof ayat 10, surat Sof ayat 10-11. Ya, dakwah harus konsisten dan persisten. Harus jelas arahnya supaya orang kenal organisasi ini. Tidak bisa tidak. Kalau one day one just mau besar, orang masuk tanpa kita capek, harus jelas. Warnanya harus jelas. Orang-orangnya juga harus jelas. Tak bisa tidak. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Ini yang sekarang banyak ditinggalkan umat Islam. Kalau dia udah ngurus ekonomi, buat dia agama ditinggalkan. Kalau dia ngurus dakwah, ekonomi ditinggalkan. Organisasi dakwah harus berjalan dua, iman, ekonomi. Kita pinjam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kefakiran dekat pada kekafiran.
Jadi sayangnya kadang-kadang ketika ayat awal bicara filosofi, kan filosofi nih. Allah mengatakan, ayo jual beli sama aku. Ada kegiatan jual beli antara kita dengan Allah. Kalau dulu, mau nggak aku tunjukkan pada kamu sekalian? Hati-hati, kum, organisasi kan. Bukan, kenapa dia nggak bilang hal adulluka, hal adulluki. Ini kan hal adullukum, aktivitas bersama. Makan nggak kalau bahasa Arab ini kita pegang? Kan aktivitas bersama, harus ada organisasinya. Kita sudah secara garis kita sudah punya syarat pertama, hukumnya udah kita nih. Tu'minuna billah wa rasuli, kita sudah asah dengan one juz. Masuk mujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Ayat ini kadang-kadang terlalu ditarik ke kapitalisme, ke materi. Padahal sebetulnya kan sederhana, kata-kata amwal potensi. Ini ada lanjutannya, wa anfusikum, diri kamu. Makanya kenapa saya katakan ayat ini terlalu ditarik ke kapitalisme, karena amwal selalu digarisbawahi dengan kata harta. Kan kapitalisme kan Al-Quran nggak mungkin bicara kapitalisme, tidak mungkin. Inilah kerja pendakwah, sumbangkan apa yang kita punya. Jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Jadi kita berkumpul di sini bukan cari untung, mau menyumbangkan yang kita punya. Kalau kita punya kemampuan ilmu, ayo kita berikan ke organisasi. Kalau kita punya kemampuan waktu, ayo kita berikan. Kalau kita punya kemampuan tenaga, ayo kita berikan. Bukankah itu semua potensi harta yang kita miliki? Inilah organisasi dakwah yang ditunjuk oleh Allah. Kalau enggak, organisasi bubar. Yang merusak Indonesia ini kan ini. Organisasi dijadikan lahan cari waktu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini kadang-kadang terlalu sederhana dibaca kita bersama. Selalu mengartikannya sepertinya gak punya isi. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau saya sering balik, mungkin orang bisa saja menuduh saya karena bisa bilang, kalau punya ilmu, kegiatan ini menjadi lebih baik. Kalau kita punya ilmu baca ayat bisa lain rasanya ketimbang orang nggak punya ilmu. Jadi sebetulnya ayat ini menekankan pada kita berilmulah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Macam mana kita mengetahui sesuatu itu menjadi lebih baik kalau kita nggak punya ilmu? Macam mana one day one juz ini kita jalani setiap hari, tapi ilmu kita bertambah setiap hari. Berarti kan harus belajar terus ilmunya setiap hari. Jadi setiap membaca kalimat seperti ini selayaknya kita punya motivasi juga. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada satu perintah yang tersirat, ilmu kita harus bertambah terus. Membaca gak boleh berhenti. Kalau ada sinyal Quran tentang ilmu ekonomi, harusnya cari ilmu ekonominya. Kalau ada tentang biologi, harusnya ada orang yang mendalami ilmu biologinya. Kalau ada tentang fisika, harusnya sehingga organisasi dakwah menjadi organisasi yang disegani.
bukan organisasi yang orang alergi berada di dekat. Jadi sebetulnya menjadi pendakwah adalah orang-orang yang siapkan waktunya, tak pernah lagi untuk lain dan laku, untuk bermain-main dan bersenda. Tidak ada lagi. Apa makanya harusnya illa kilan salaman salam. Al-Quran bilang gitu. Kecuali ucapan yang menebarkan ketenangan dan keselamatan. Jadi yang selalu kesalahan para pendai di mana-mana, kalau saya boleh pakai cara saya berpikir, adalah hindarkan menyalahkan orang lain. Walaupun saya ini jadi menyalahkan juga kan. Hindarkan saling menyerang. Karena Al-Quran saja waktu saya lupa di ayat berapa, tapi Rasulullah diingatkan di dalam Al-Quran, Muhammad, engkau jangan menyerang mereka. Nanti keluar kalimat yang lebih parah lagi. Itu efek serang menyerang. Saya selalu kalau di masjid kami datang pendai terus membawa satu aliran, saya bilang sudahlah, mari kita hentikan. Karena aliran seperti orang menulis tesis dan disertasi. Kenapa? Begitu dia tulis satu judul, dia nggak pernah mencari buku lain kecuali buku yang mendukung judul itu. Pasti. Kalau Bapak bawa aliran X, saya bilang, pasti Bapak udah siapkan buku X. Terus nanti ada orang lain nyiapkan buku Y. Sudah. Saya bilang, kalau Bapak yakin dengan keyakinan Bapak, tolong jalankan, tunjukkan karya besarnya. Orang nggak perlu Bapak capek kalimat menyalahkan orang lain, bahkan menyatakan orang lain masuk neraka, ya kan? Kenapa nggak tunjukkan? Menyatakan orang lain masuk neraka dengan semangat pula, seolah-olah dia pemilik surga. Saya selalu bilang gitu. Seolah-olah Bapaklah pemilik surga. Saya bilang, orang selain Muhammad tidak ada yang berwenang mengatakan si A masuk surga, si B masuk neraka. Cuma Rasulullah yang berhak melakukan itu. Itu pun dia lakukan karena ada wahyu. Kalau cuma karena Bapak baca buku ulama A, ulama B, ulama X, terus mengkafirkan orang lain, yang sebetulnya sesuatu yang masih tidak bisa dikatakan dengan tegas, kecuali orang meninggalkan sholat, jelas. Orang meninggalkan puasa, jelas. Orang meninggalkan zakat, jelas. Tapi untuk sesuatu yang masih punya dua aliran dengan logika yang lengkap, atau dia bilang masuk neraka. Waktu saya sudah menipis nih ya. Belum. Ini saya kira buat pendakwah. Jangan sampai terjadi ini pada kita. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau suruh orang buat baik tapi kau lupa. Dirimu nggak pernah bisa jadi contoh. Manajemen dakwah terpopuler. Dakwah bil hal pasti lebih baik dari dakwah bil lisan. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi manajemen dakwah tak boleh berhenti berpikir. Itu kan jadi konsisten dan konsisten. Orang-orang dakwah pikirannya nggak boleh berhenti. Tidak boleh ada, kalau bahasa motivasi, tidak boleh ada di comfort zone. Tidak boleh ada di zona nyaman. Dakwah adalah kerjaan yang nggak pernah nyaman. Janji Allah yang nyaman. Kerjanya nggak nyaman. Janji Allah nyaman. Para pendakwah kalau benar kerjanya, balasannya terlalu banyak. Ada ajrun karim, ya kan? Ada macam-macam. Ada janjinya jannatun na'im. Tapi peringatan yang diselipkan Allah di Al-Baqarah ini dia. Atakmurunan nas bil bir. Engkau kenapa suruh orang berbuat baik?
tansawna anfusakum, padahal engkau melupakan dirimu sendiri. Makanya tadi saya katakan manajemen dakwah paling penting menyelesaikan internal sistem. Tidak bisa internal sistem. Orangnya harus mapan, ilmunya harus mapan. Mapan dalam arti tidak pernah berhenti belajar. Ini satu aktivitas yang benar sebetulnya dari sudut manajemen dakwah. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau dalam perusahaan namanya tidak boleh ditinggalkan pendidikan dan penelitian. Ada pendidikannya, tapi ada penelitian. Penelitian berarti kan tetap memantau sekitarnya. Organisasi dakwah tidak boleh tidak punya, kalau kita pakai istilah Sulaiman, tidak boleh tidak punya burung putih yang terus memantau keberadaan kita di mata orang lain bagaimana. Ini nggak boleh ditinggalkan kerja ini. Jadi one day one juice harusnya buat riset. Anda udah kenal nggak one day one juice? Jangan orang nggak kenal. Di kampus buat riset. Kayak sederhana aja. Anda tertarik nggak dengan one day one juice? Kalau tertarik, apanya yang menarik? Kalau tidak tertarik, apa masalahnya? Jadi saya selalu bilang organisasi dakwah harus punya pusat pendidikan. Pusat pendidikan dari keadaan kita bisa undang orang. Tapi yang dilupakan orang Islam pusat riset, pusat penelitian. Kita ketinggalan di dunia riset. Ini yang harus dibangun organisasi dakwah. Orang-orang yang tetap melakukan penelitian. Berarti kan orang-orang yang tetap bersikap teliti. Teliti bahasa lain dari takwa. Ya. Ini saya kira ayat ini terlalu biasa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini garis dakwah. Terkait bukan dari konsisten, tapi kenapa dakwah bisa konsisten? Karena orangnya mukhlisin. Rusaknya beberapa organisasi dan tidak konsistennya organisasi karena orangnya memang tidak mukhlisin. Jadi menempa ini yang berat. Pertanyaan selalu, bagaimana sih mencirikan orang-orang ikhlas? Saya selalu sederhana menjawab, kalau dari sudut manajemen saya bilang fokus. Orang-orang ikhlas, orang-orang yang fokus pada visi dan misinya, nggak bergeser. Kalau saya pinjam dari bahasa awam, nanti ke bahasa awam, ini orang ikhlas. Dia punya identitas kuat dan mulia, akhlakul karim dan ini dia berkarakter, bahasa sekarang. Karakter itu mudah orang menyebutkan dia